masih ibadah dari rumah, tetapi kita harus tetap bersikap baik. Saat berdoa, menyanyi, dan mendengar firman Tuhan, kita harus serius dan sungguh-sungguh. Simpan mainanmu. Jangan bercanda, jangan makan atau minum. Siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
adik-adik, jumpa lagi di ibadah Abi Petamburan. Apa kabar adik-adik? Pastinya adik-adik semuanya baik-baik saja ya. Biar kita semua semangat, kita mau beribadah di rumah Tuhan, dimanapun adik-adik berada. Nah, hari ini Kak Ellen ditemani oleh siapa? Jojo. Jojo, dan masih ingat siapa? Dina. Dina kembali mengikuti ibadah Abi Petamburan. Iya dong. Wah, seneng ya sama Dina. Yuk adik-adik, dimanapun adik-adik berada, kita mau berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah hari ini. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya kami boleh beribadah dengan baik, dengan sukacita, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Semua katakan amin. Wah, adik-adik, siapa di sini yang merasakan kebaikannya Tuhan? Angkat tangan. Ya, Dina ya, Dina juga. Wah, hari ini kayaknya ada yang mau kesaksian nih. Adik-adik mau denger gak? Hari ini Dina mau kesaksian, katanya Dina mau memuji Tuhan, bener ya? Betul dong, aku mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Wah, bagus sekali. Katanya kamu punya sahabat ya? Iya dong, Yesus sahabatku. Kalau gitu kita mau dengerin Dina nyanyi ya hari ini ya? Boleh? Yuk kita dengerin. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, bersama
Jadi Tuhan Yesus sahabat kamu ya? Iya dong, sahabat adik-adik di sini juga. Oh iya, adik-adik, kamu mau nggak jadi sahabat Dina? Mau jadi sahabat Tuhan Yesus? Mau dong. Punya sahabat kan? Nah, karena Tuhan Yesus sahabat kita semua, betul Dina? Betul sekali. Betul Jojo? Betul. Karena Tuhan Yesus sahabat kita, kita mau nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Semuanya senyum ya. Senyum ya, asik. Puji Tuhan, Yesus sahabat kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Ya betul Dina? Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Amin. Nah, Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hatimu ya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay, puji Tuhan. Seneng ya punya sahabat? Iya dong. Namanya siapa? Yesus. Namanya Yesus. Adik-adik juga senang punya sahabat yang sejati. Yesus namanya. Kita mau menjadi anak Tuhan yang baik. Kita mau baca Alkitab. Siapa di sini yang suka baca Alkitab? Aku dong. Kamu suka baca ya? Baca dong. Wah, adik-adik suka baca nggak? Jojo suka baca? Baca. Puji Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari supaya kita bertumbuh ya. Amin. Semuanya boleh tepuk tangan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, melihat
kita mengasihi Tuhan karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Betul ya Dina ya? Betul ya Jo? Betul. Nah, adik-adik juga semua yang ada di rumah. Hari ini kalau Tuhan sudah jadi sahabat kita. Betul ya Dina ya? Betul dong. Kita mau dengerin firman Tuhan. Siapa yang mau dengerin firman Tuhan? Oke, kita mau nyanyi lagu Kasih Terbesar, karya terbesar. Siapa? Tuhan Yesus. Betul. Kita mau siap dengar firman Tuhan ya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku mengalir di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yuk adik-adik, kita semua kita siapkan hati kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjadi sahabat kami. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kami, Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi kita pada minggu ini. Tadi adik-adik sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Siapkan hati, pikiran kita semuanya, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu adik-adik merayakan apa? Ya, merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Paskah adalah betul kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita sudah bangkit. Dan dia benar-benar bangkit, tidak mati lagi. Sebelum kebangkitan kan ada kematian tuh, ya. Waktu hari Jumat kita memperingati kematian Tuhan Yesus yang kita sebut apa? Jumat Agung. Betul, Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Padahal Tuhan Yesus tidak berdosa loh adik-adik, tidak bersalah. Tapi Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa
dosa adik-adik dan dosa kakak, ya, dosa kita semua. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Ya, nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus yang sudah bangkit. Ya, Yesus sudah bangkit. Bacaan kita hari ini di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 18 ya. Firman Tuhan kita di Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Nanti adik-adik bisa baca ya di rumah ya, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sekarang waktu pas saat kematian Tuhan Yesus itu, pagi-pagi benar, Maria Magdalena itu tiba di kubur Tuhan Yesus. Dan dia melihat, loh, kok kuburnya kosong ya? Dan batunya sudah terguling, sudah kegeser ke sebelahnya. Siapa yang pindahin ini batu? Padahal batunya besar kan? Dimeterai loh batunya, nggak boleh sembarangan yang pindahkan batu itu. Lalu Maria melihat, hah, Tuhan Yesusnya sudah tidak ada di dalam kubur itu. Dia melihat kosong, Tuhan Yesusnya tidak ada. Lalu Maria cepat-cepat pulang kembali ke rumah tempat kediaman murid-muridnya sambil menangis dia. Dia sedih karena Tuhan Yesusnya hilang, tidak ada yang mengambil. Dia pikirnya Tuhan Yesus itu ada yang mengambilnya. Ya, lalu dia bilang, dia setelah sampai di rumah, Petrus, Yohanes dan yang lainnya semuanya, Tuhan Yesus kita tidak ada. Tuhan Yesus kita ada yang ambil. Aku tidak tahu di mana Tuhan Yesus kita. Lalu Petrus dan Yohanes tanpa bicara lagi, mereka langsung lari mereka menuju ke kubur Tuhan Yesus. Lalu setelah sampai di tempat kubur Tuhan Yesus, Petrus masuk ke dalam kubur dan Petrus melihat juga, dan Yohanes juga melihat dari depan kubur itu, melihat bahwa Tuhan Yesus tidak ada, yang ada hanya kain kafannya saja yang sudah terletak di tempat Tuhan Yesus dibaringkan itu sampai ke tanah. Dan kain peluhnya bekas mukanya Tuhan Yesus itu sudah tergulung rapi di samping batu tempat Tuhan Yesus diletakkan. Lalu Maria masih menangis, sedih dia. Yohanes dan Petrus, dia ingat, dia percaya kalau Tuhan Yesus pernah berkata, pada hari yang ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati. Mereka percaya, iman mereka mulai timbul. Padahal saat itu mereka belum mengerti akan kitab suci. Tapi mereka ingat perkataan Tuhan Yesus itu. Lalu mereka pulang, mereka kembali, Petrus dan Yohanes. Maria masih tetap di samping kubur Tuhan Yesus itu. Dia masih menangis. Sebentar-sebentar dia melongok ke dalam tempat kubur Tuhan Yesus. Lalu dia melihat ada dua orang malaikat di tempat kubur Tuhan Yesus. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Malaikat itu bilang kepada Maria, Ibu, mengapa kamu menangis? Lalu jawab Maria kepada malaikat itu, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Kalau Tuhan tahu, kasih tahu aku. Lalu kata malaikat itu bilang apa? Tuhanmu sudah bangkit. Ya, Tuhanmu sudah bangkit. Lalu Maria nengok ke belakang, dia melihat ada seorang laki-laki. Maria menyangka itu penjaga taman, padahal itu Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Maria, Ibu, mengapa kamu menangis? Dan siapa yang kamu cari? Nah, Maria kan pikirnya itu penjaga taman. Maria bilang, Tuhan, jika Tuhan tahu siapa yang mau mengambil Tuhan Yesusku, Tuhanku, kasih tahu aku Tuhan, biar aku dapat mengambilnya. Lalu Tuhan Yesus bilang, Maria langsung kaget. Dia ingat itu tahu dia bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus berkata Maria, lalu Maria dengan senangnya dia berkata Rabuni, yang artinya guru. Dia mau memegang Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan pegang aku dulu karena aku belum sampai kepada Bapa.
karena aku belum menghadap kepada Bapakku dan Bapamu juga, Allahku dan Allahmu. Maria itu sukacita sekali, dia senang sekali bahwa Tuhan Yesusnya hidup, benar-benar sudah hidup, tidak mati lagi. Lalu Maria langsung cepat-cepat dia pulang ke rumah. Ya, pulang ke rumah dan dia memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Dia bilang, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Dia dengan sukacita. Yang tadinya Maria sedih, menangis, mencari Tuhan Yesusnya hilang. Sekarang dia bisa bersukacita. Dia bergembira dan dia bilang, aku telah melihat Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menampakkan dirinya kepada Maria. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita apa intinya. Kita melihat kuburnya kosong. Kubur kosong ya, nomor 1 kubur kosong. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus kita tidak mati. Ya, Tuhan Yesus kita benar-benar sudah bangkit, hidup. Dan Tuhan Yesus kita ada bersama-sama dengan kita. Ya, saat ini semuanya. Yang kedua apa? Yang kedua, murid-muridnya jadi percaya akan perkataan Tuhan Yesus bahwa pada hari yang ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati. Ya, adik-adik ya, adik-adik juga harus percaya dengan iman. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus kita telah bangkit dan Tuhan Yesus kita sanggup menolong kita semua. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga, Tuhan Yesus kita benar-benar hidup. Bukan Tuhan Yesus yang mati. Kalau ada orang-orang bilang, Tuhan kamu mati, sudah mati. Bilang bahwa Tuhan Yesus kita memang mati, benar mati. Tapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesusku hidup dan bangkit. Dia sudah menebus dosa saya dan dosa kamu semua. Kamu ceritakan semua kesukaan ini kepada teman-teman kamu ya. Ceritakanlah kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Sehingga kita semua beroleh selamat. Kita boleh memiliki hidup yang kekal. Adik-adik mau kan hidup bersama Tuhan Yesus di dalam kekekalan nanti di surga? Kan hidup di dunia cuma sementara saja, ya, tidak untuk selama-lamanya. Tapi hidup kita yang selama-lamanya adalah di surga, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik percaya ya, kalau Tuhan Yesus kita sudah bangkit dari antara orang mati, dan dia sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh sebab itu, adik-adik jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan dia telah bangkit untuk kita semua. Kita juga harus menceritakan kabar baik ini kepada semua orang. Biar semua orang boleh percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Oke? Oke adik-adik ya. Nah, ayat hafalan kita pada saat ini diambil dari Yohanes 20 ayat 18 ya. Adik-adik buka Alkitabnya. Bisa baca kita sama-sama ya, Yohanes 20 ayat 18. Oke, siap? Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Oke adik-adik, sekali lagi ya kita baca ya. Yohanes 20 ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah adik-adik, kita boleh mengalami perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa, ya, melalui pujian, baca firman. Ya, Tuhan pasti menolong adik-adik semua. Dimanapun adik-adik dalam keadaan susah, duka, atau apapun adik-adik yang adik-adik rasakan. Ya, percayalah,
Tuhan Yesus kita Tuhan yang hidup. Dia ada bersama dengan adik-adik. Dia selalu menolong adik-adik. Adik-adik berdoa kepada Tuhan. Biar Tuhan mau mengasihi adik-adik semua. Karena Tuhan telah mengorbankan dirinya untuk adik-adik semua, untuk kita semua. Ya, Tuhan Yesus telah hidup menolong kita semua. Adik-adik yang susah, yang sedih, yang sedang mengalami pergumulan hidup dalam rumah tangga adik-adik ya, dalam keluarga semua mama papa, adik-adik berdoa. Berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan Engkau Allah yang hidup. Ya, Tuhan yang sanggup menolong kami semua. Ya, alami Tuhan. Ya, adik-adik ya, seperti Maria. Maria dibilang, aku telah melihat Tuhan. Adik-adik juga boleh merasakan melihat Tuhan dalam hidup adik-adik. Sehingga adik-adik boleh bertumbuh besar menjadi anak yang takut akan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ya, menjadi kesaksian bagi semua orang bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Oke adik-adik, ayo kita semua lipat tangan, tutup mata, kita semuanya berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, kubur kosong memang Engkau sudah bangkit Tuhan. Kubur itu menandakan Engkau tidak mati, tapi Engkau sudah bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Sehingga kami boleh memiliki hidup bersama-sama dengan Engkau di kekekalan nanti. Tuhan, kami juga percaya dengan iman kami bahwa kami boleh memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, yaitu Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sedang sedih, sedang susah, Tuhan hiburkan kami. Kami mau percaya hanya kepadamu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami boleh menyaksikan kepada teman-teman kami semua, bahwa kami boleh melihat Tuhan. Dan mereka juga semua teman-teman kami boleh percaya kepadamu Tuhan. Dan percaya mereka boleh menyerahkan hidupnya kepadamu. Mereka boleh mengalami Tuhan. Seperti Maria yang telah melihat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa kirim ayat hafalannya ya ke guru kelas masing-masing. Tuhan Yesus berkati. Bye. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lukas 22 ayat 40b. Doalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lukas 22 ayat 40b. Doalah supaya kamu Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lukas 22 ayat 40b. Doa ya supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lukas 22 ayat 40b. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh Ke dalam percobaan. Lukas 22 ayat 40b. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Lukas 22 ayat 40b. Berdoalah supaya kamu
Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kakak akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kakak mengingatkan bagi kalian untuk menghafalkan ayat hafalan dan mengirimkan ke guru kelas masing-masing. Ditunggu sampai jam 5 sore ya. Kakak juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang merayakan dalam minggu ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan adik-adik ya. Jangan lupa untuk terus membaca Alkitab dan berdoa tiap hari agar iman adik-adik tetap bertumbuh dalam Tuhan. Yang selanjutnya, tetap lakukan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas ya, supaya adik-adik dapat terhindar dari berbagai penyakit. Sampai jumpa di ibadah cerdik hari Kamis jam 6:30 malam dan di hari Minggu jam 9 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Pastinya memberkati kita semua. Terima kasih untuk kakak yang sudah membawakan firman Tuhan. Ya, gimana Dina, seneng gak? Senang dong. Wah, kapan-kapan Dina ibadah lagi di sini mau? Iya, adik-adik, sekarang tibanya kita mau kuis. Siapa yang suka games? Wah, hari ini dengerin ya, kuisnya adalah menebak cerita di dalam gambar ini. Tokohnya siapa yang ada di gambar ini nanti akan diberikan slide gambarnya. Oke, nanti adik-adik menebak dengan menulis nama, kelas, dan tokoh ceritanya itu siapa. Oke, siap ya nanti di live chat. Oke, sudah? Gampang kan? Oke, kalau sudah kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyi lagi. Kita senang-senang, happy ayaya. Happy ayaya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ayaya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Yeay, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dadah Dina, dadah teman-teman.